merasa bangga akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak muda yang mau buka usaha baru, yang utama yang kita perhatikan awalnya yang kita mulai dengan kemauan, baru masuk di kemampuan dia, lalu dia keberanian. Keberanian itu bukan berarti kita berkelahi, kemampuan kita untuk bijaksana dalam mengambil keputusan untuk berbisnis. Setelah kita sukses, 4 lagi yang kita munculkan. 1, dia harus rajin, harus jujur, hemat, dan dikunci dengan kesabaran. Kira-kira menurut Pak Haji, kebanyakan nih ada anak-anak muda-mudi di luar sana yang berpikir bahwa untuk memulai usaha itu mereka paling identik memikirkan modal finansial. Bagaimana tanggapannya Pak Haji? Saya bukan bilang salah juga, Ya. tapi menurut saya kemauan dulu, itu yang utama, kemauan dulu. Ya. Nah, kemampuan kita kan, kita punya sekolah, Ya, betul. kita kan punya pendidikan. Jadi memang modal awalnya Pak Haji, ini agar semuanya tahu nih Pak Haji, Ya. modal awalnya ini memang tidak masuk di akal. Ya, 300.000. 300.000 rupiah. Alhamdulillah 300.000. Ya, yang Karena- kedua putaran modal 500.000. Iya, 500.000. Karena begini Pak, kita Ya. 300.000, itu sampai bilang itu ada kemauan dulu, kemampuan. Uang 300.000 ditambah dengan kemampuan kita berpikir. Bagaimana uang yang 300.000 ditambah dengan kemampuan kita itu? Kan kita punya pendidikan. Bagaimana kita memanage satu usaha dengan pikiran kita. Iya. Jadi jangan diukur dengan 300.000. Anda punya pendidikan, itu yang lebih dia. Jadi bisa beranak uang Iya, Pak Haji ya. ditambah dengan Anda Ibaratnya seperti berpikir itu, ya. 300.000 itu bukan hanya 300.000 saja, Ya, betul. kan punya kemampuan Kemampuannya berpikir. Nah, di situ kan muncul dia keberanian, berani kita memutuskan untuk menjadi orang sukses, gitu. Ya. Pertanyaannya Pak Haji, bagaimana tanggapan Pak Haji pada kompetitor usaha yang sama? Alhamdulillah Pak Haji? kan di sini kan kita tidak mau bersaing dia. Ya, Kita alhamdulillah kan kita memajukan anak-anak kita Gorontalo. Kita sukses, mau sukses sama-sama. Sama-sama sukses. Sama-sama sukses sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Iya betul. Ya, jangan melihat orang yang sukses kita berpikir yang negatif. Iya betul. Nah, kita harus berpikir positif karena sama-sama rezeki itu diatur oleh Allah. Iya betul. Allah yang akan membagi-bagikan. Jangan merasa iri dengan usaha-usaha kita yang lain. Iya. Nah, itu intinya kita. Banyak limbah ekspor yang tidak ada manfaatnya. Setelah itu aku membuat satu perusahaan mebel kayu karena banyak limbah kayu yang tidak dimanfaatkan. Tahunnya 2002, tapi saya juga masih ikut ekspor kayunya juga. Makin berkembang 2002, 2003, 2004 kita sukses lagi. Kita bisa kuasai karena kebetulan provinsinya provinsi yang baru, jadi membutuhkan banyak mebelnya, banyak fungsinya. 2009 setelah kita sukses, kita buat perusahaan 3 perusahaan sekaligus di bidang kontraktor. Nah, bertandalah usaha saya jadi berkembang. Ya. Nah, sampai dipinjam lagi dengan perusahaan lain, kita pinjam perusahaan lain jadi 4. Akhirnya semua perusahaan kita jadi 7, 8 dengan perusahaan kayu kita. Itu bergerak di bidang kontraktor. 7 di bidang kontraktor, 1 di bidang kayu. Karena untuk menunjang usaha kayu kita, sampai kita membuat kontraktornya itu. Oh, jadi hasil dari kontraktornya itu menopang perusahaan yang sekarang ini. Begini Pak, kita berpikir ini kan pasar kayu itu kan masih rendah. Ya Nah, betul. kebanyakan kontraktornya yang masuk ke dalam kita itu kebanyakan cuma hutang. Oh. Nah, pasar kita kayu lebih banyak dari yang ambil. Sampai itu kita terbitkanlah 3 perusahaan sekalian untuk bisa menjual, memperluas pasaran ini ya. Memperluas pasaran sampai kita buat jadi ini supaya kita ambil kayu kita dengan kita punya perusahaan juga yang anak cabang perusahaan kita ini. Ya betul. Akhirnya kita berkembang, pinjam teman punya ada 4 perusahaan. Kita jadi berkembang lagi di bidang kontraktor. Jadi kita kayunya kita lebih banyak. Di bidang kontraktor juga oke. Makin banyak kita punya
proyek-proyek yang ada dengan pemerintah, kerjasama dengan pemerintah. Tahun 2009 perusahaan kita terbakar dengan kerugian kita 3 miliar nih. Semua total kerugian 3 miliar. Sesuai kerugian 3 miliar. Nah, apa yang terlintas di pikirannya Pagi? Apa yang harus dilakukan saat itu? Saat itu kita mengoreksi diri kita, apa sih salah kita, mengoreksi salah kita apa sih. Setelah terbakar semua rata tanah, banyak orang datang yang nangis. Mereka datang nangis. Saya bilang, nggak usah nangis, jangan pancing kita dengan air mata, sabar saja. Insya Allah Allah akan membantu kita. Setelah kita lihat perusahaan, ya Allah, begitu besar perusahaan kita, tapi saya tidak kata, berarti masih kurang pemberian saya. Niatku satu, terlalu banyak tenaga yang kita tanggung, 35 orang yang kita tanggung dalam perusahaan kita itu. Saya sedih, saya tidak lihat apinya dengan air mata, tapi mengingat karyawan kita ada, tetaskan air mata kita. Setelah kita rata perusahaan itu, kita lihat, kita bangun bulan Safar, 2 bulan kita mau bangun bulan Safar. Niat kita itu untuk bangun perusahaan ya. Karena kita menyerahkan diri, kita ingat kesalahan kita, terlalu banyak, terlalu besar perusahaan ini, sampai mungkin dari kita kurang pemberian kita, kurang sedekah, mungkin kita bangun lagi perusahaan itu. Alhamdulillah 2010 sudah bangun bulan Februari sampai sekarang, alhamdulillah masih. Setelah itu saya naik haji pada bulan 10 2010. Oh, naik hajinya 2010. Bulan 10. Terbakarnya 2009 bulan 12. 2 bulan kemudian bulan Februari kita buka lagi perusahaan itu dengan sisa duit tinggal 159, tapi biaya yang kita butuhkan untuk mendirikan perusahaan kembali kan 400 jutaan. Entah ada mana duitnya bisa terbang itu usaha. Saya tidak tahu dari mana duitnya. Ya, jadi memang Allah yang bermudah. Allah yang ya, baik. Allah yang, karena waktu terbakar itu kan jam 3 malam tanggal 25 Desember 2009. Setelah kita melihat api, kita berteriak 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kita masuk di rumah kita itu, setelah masuk di perusahaan kita lagi teriak 3 kali lagi, Allahu Akbar 3 kali, takbir kita. Setelah kita lihat mobilnya kita rusak, kita balik Pak, kita putar arah pergi di kantor kita minta doa kepada Allah, ya Allah, jangan libatkan musibahku pada birmanku. Alhamdulillah Allah tidak melibatkan birman kita dengan, jadi biar cuma sedikit api, tidak ada menjalar aja. Tidak ada. Adapun di dekat rumah kita, di dekat perusahaan kita itu ada dinding yang rumahnya hanya terbuat daripada bambu. Dindingnya yang untuk atap itu bambu, tidak terbakar. Alhamdulillah, hanya jaraknya 50 cm. Alhamdulillah, dengan doa kita, alhamdulillah Allah selamatkan mereka. Karena tidak ada yang saya bisa bayar kalau apabila birman itu mau ditukar, mau dikeluarkan, tetap ganti rugi. Iya, tetap mau dimintakan ganti ruginya. Nah, jadi singkat cerita Pak Haji, setelah terbangun ini usaha ini usaha utamanya Pak Haji ya? Iya, alhamdulillah, usaha utamanya. Nama usahanya? Nah, ini nama usahanya dari PK Damar. Awalnya kita ekspor. Ya. Ekspor kita itu kan sisinya di kayu. Awalnya kita agatis, ya. Baru kayu Cina. Pasarnya oke. Setelah itu kita ekspor Maranti. Semua kayu itu namanya Damar. Semua kayu yang 3 macam itu, karena khususnya kita itu dari kayu 3 itu Pak. Dari kayu Cina dulu, kayu agatis dulu, pasarnya oke, sama Maranti sampai kita keluar negeri. Sampai kita simpulkan, kan dulu kita tidak punya perusahaan Pak. Iya, kita hanya menebeng dengan perusahaan Pika Sederhana. Iya. Nah, setelah kita pikir-pikir, kita beri nama perusahaan kita Damar. Iya. Nah, Damar itu artinya yang harum lah. Nah, sampai alhamdulillah perusahaan kita terbentuk sampai sekarang masih ada. Nah sekarang pemasaran untuk
Kalau Produk pemasaran kita, perusahaannya Pak Haji sampai kemana saja? kalau perusahaan kita kan awalnya kan pernah ke Manado. Nah, baru satu provinsi Gorontalo ini. Nah, itu yang kita bisa kuasai sekarang. Tapi bidang kita sekarang dulunya mebel dia. Kalau sekarang bergerak di bidang kongseng, daun pintu, dan jendela. Oh iya. Itu mengisi proyek pemerintah Oh iya. dan rumahan juga. Perumahan sama rumah-rumah pribadi. Ya. Nah, itu pasar kita. Kita lihat mebel kita agak ambruk juga karena pasarnya kan rusak dia. Nah, terlalu banyak home industri. Iya, betul. Kita tidak bisa bergerak. Jadi kita kita balik arah lagi, kita kembali ke kongseng sama daun pintu dan jendela. Dulunya memang kita kerja itu, tapi dulu agak seimbang mebelnya sama kongseng dengan ini itu seimbang dia. Sekarang agak merosot, jadi kita fokus saja di situ, di pembuatan daun pintu dan jendela sama kongseng. Ya. Untuk mebelnya, kita tetap di mebel sekolahan saja. Untuk pribadi mungkin tidak. Iya, Pak Haji. Ya, sekolahan untuk bangku sekolah, meja sekolah, lemari-lemarinya. Nah, kita fokus di situ saja. Fokus di penjualan itu. Kalau untuk pembuatan kursi ada juga. Pembuatan kursi itu yang kita Itu fokus utama. yang utamanya itu kita ini Pak. Jadi detail produk-produknya itu. Ya, produk kita itu yang utama itu. Kalau untuk mebel itu kebanyakan meja kursi sekolah. Meja kursi sekolah. Sekolah sama lemarinya, meja setengah birunya, itu inti. Itu inti kita itu Pak. Memang awal kita bangun usaha itunya yang kita lihat. Limbah kayu itu sampai itu kita buat produksi dari tahun 2002 sampai sekarang masih bisa, alhamdulillah masih bisa Bertahan lancar, terus. bisa bertahan. Karena pasarnya itu yang sampai sekarang bertahan. Karena Pak Haji. niatnya saya begini Pak, kita buat satu, tapi untuk semua. Iya, betul. Pesanannya 1000-an, tapi kalau pribadi pesan kita buat satu, Ya, banyak bicaranya. Saya banyak ngomongnya, kita buat satu, banyak maunya. betul. Banyak maunya. Kalau kita untuk pemerintah, untuk bangku sekolah ini satu yang bicara. Iya, untuk seluruhnya. untuk seluruhnya. Satu kali kita ngomong, seluruhnya bisa pakai. Iya, betul. Satu Gorontalo. Nah, Tapi kalau untuk individu, individu itu yang jadi masalah. bedanya di situ aja resikonya. Resikonya sih. Sampai itu kita lihat pasar. Dan juga kita perlu lagi itu kan ada limbahnya. Ya. Nah, karena kalau kita ambil yang pribadi, jelas kayunya yang bagus-bagus. Limbahnya juga mungkin kurang dia. Kita ambil ini untuk sekolah karena banyak limbahnya, banyak potongan-potongan kayu yang kita bisa jadikan duit. Insya Allah umur panjang. Oh, iya. Tidak ada halangan kita berkunjung ke tempat usahanya. Oh bisa, Ya. bisa, insya Allah. Tips-tips sukses untuk teman-teman sahabat subscriber ini Pak Haji. Iya. Kira-kira apa yang bisa di-share? Ya, kita minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak muda yang mau buka usaha baru, yang utama yang kita perhatikan awalnya yang kita mulai dengan kemauan, baru masuk di kemampuan dia, lalu dia keberanian. Keberanian itu bukan berarti kita berkelahi, kemampuan kita untuk bijaksana dalam mengambil keputusan untuk berbisnis. Setelah kita sukses, 4 lagi yang kita munculkan. Satu, dia harus rajin, harus jujur, hemat, dan dikunci dengan kesabaran. Kira-kira menurut Pak Haji, kebanyakan nih ada anak-anak muda-mudi di luaran sana yang berpikir bahwa untuk memulai usaha itu mereka paling identik memikirkan modal finansial. Bagaimana tanggapannya Pak Haji? Saya bukan bilang salah juga, Ya, tapi menurut saya kemauan dulu, itu yang utama, kemauan dulu. ya, Nah, kemampuan kita kan, kita punya sekolah, ya, betul. kita kan punya pendidikan. Jadi memang modal awalnya Pak Haji ini agar semuanya tahu nih Pak Haji, Ya. modal awalnya ini memang tidak masuk di akal. Iya, 300.000. 300.000. 300.000 rupiah. Alhamdulillah 300.000. Ya, yang Karena- kedua putaran modal 500.000. Iya, 500.000. Karena begini Pak, kita ber 300.000, itu sampai bilang itu ada kemauan dulu, kemampuan. Uang 300.000 ditambah dengan kemampuan kita berpikir. Bagaimana uang yang 300.000 ditambah dengan kemampuan kita itu? Kan kita punya pendidikan.
bagaimana kita memanage satu usaha dengan pikiran kita. Iya. Jadi jangan diukur dengan 300.000. Anda punya pendidikan itu yang lebih dia. Jadi bisa beranak uang Ya, Pak Haji ya. ditambah dengan Anda Ibaratnya seperti berpikir itu, ya. 300.000 itu bukan hanya 300.000 saja. Ya, betul. Kan punya kemampuan Kemampuannya berpikir. Nah, di situ kan muncul dia keberanian. Berani kita memutuskan untuk menjadi orang sukses gitu. Ya. Pertanyaannya Pak Haji, bagaimana tanggapan Pak Haji pada kompetitor usaha yang sama? dengan Pak Alhamdulillah Haji? kan di sini kan kita tidak mau bersaing dia. Ya, betul. Kita alhamdulillah kan kita memajukan anak-anak kita Gorontalo. Kita sukses mau sukses sama-sama. Sama-sama sukses. Sama-sama sukses. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Iya betul. Ya, jangan melihat orang yang sukses kita berpikir yang negatif. Iya betul. Nah, kita harus berpikir positif. Karena sama-sama rezeki itu diatur oleh Allah. Iya betul. Allah yang akan membagi-bagikan. Jangan merasa iri dengan usaha-usaha kita yang lain. Iya. Nah, itu intinya kita.